ya. Lalu di gambar itu kan pasti akan dijelaskan kan. Oh, apa keterangan singkat sih biasanya kalau gambar. Nah, dari gambar itu kemudian Anda cari di ini paragraf ini gitu loh. Kira-kira gambar itu penjelasannya di paragraf berapa. Lalu Anda tinggal menyusunnya itu dari gambar itu. Nah, karena ini nggak ada gambarnya ya kita nggak bisa kerjakan kan. Saya sendiri juga nggak tahu apa proses destilasi kayak apa karena bukan ranah saya kan. Saya nggak mempelajari itu. Jadi kalau suruh mengerjakan seperti ini ya nggak tahu karena gambarnya juga nggak ada kan. Kalau ada gambarnya mungkin kita bisa mengira-ngira kan. Oh, gambar ini kira-kira di ini ceritanya tentang ini ada di paragraf yang ke ini gitu. Jadi seperti itu. Nah, untuk kedepannya saya pikir akan dilengkapi gambar lah kalau misal ada soal semacam ini pasti dilengkapi dengan gambar. Jadi ada tinggal mengurutkan apa mengurutkan paragraf itu berdasarkan gambar yang sudah dikasih. Oke, ada lagi nggak? Ya, sama ya. Mana? 9.10. Mm-mm. Oh, itu langkah-langkahnya itu kan dari bacaan, Mbak. Ya kan? Nah, itu ada tulisan as a general rule, jadi sebagai aturan umumnya. Nah, itu ada A, B, C, D, E itu loh. Jadi aturan umumnya itu A, B, C, D, E. Itu masih dalam soal exercise 4 itu, Mbak. Mm-mm. Ah, itu coba dibaca kan. Read the following text and put the event below back in their chronological order. Jadi kita suruh baca teksnya, lalu kita mengurutkan eventnya itu kan. Ya hampir sama. Ya ini sebetulnya hampir sama dengan scanning juga gitu ya. Such as sebentar Mbak, ini keliru saya keliru. Jadi itu lain ya, itu bukan as a general rule, jadi itu lain-lain. Nah, dari A itu kan ada fruit and vegetables need right condition gitu ya. Nah, lalu kita temukan ya di dalam paragraf-paragraf itu mana yang bercerita mengenai fruit and vegetables need right condition ya. Nah, itu ada tulisan fruit and vegetables need itu kan. Ya, nah berarti itu. Jadi A ya, urut peristiwa A itu ya, itu penjelasannya Anda bisa temukan di paragraf keempat gitu loh. Dan seterusnya. Mhm. Eh eh, hmm, saya pikir ini cuman cari aja gitu ya. Misalnya A itu fruit and vegetables need right condition itu Anda temukan dalam bacaan di mana gitu loh. Jadi peristiwa ini Anda temukan di mana itu aja. Nggak perlu. Karena ringkasannya kan sebetulnya yang A itu ringkasannya itu kan. Nah, intinya kan itu. Jadi paragraf 4 intinya itu adalah itu. Fruit and vegetable need dan seterusnya.
Lalu ini juga ada nih tambahan informasi juga. Itu di kegiatan belajar 2 ya, halaman 9.15 ya. Nah, jadi kita bisa juga menggunakan tabel, Mbak. Jadi menyusun peristiwa itu menggunakan tabel. Nah, tabelnya ada contohnya di 9.17. Nah, Anda bikin tabelnya seperti itu. Misalnya when, jadi kapan. Nah, misalnya 78 sampai 82, apa yang terjadi? Anda catat di situ apa yang terjadi. Lalu berikutnya 96, apa yang terjadi, dan seterusnya. Jadi Anda bisa buat tabel ini untuk membantu Anda dalam membuat ini ya, linguistic response ini. Nah, itu jawabannya ada di 9.18. Nah, ini metode ini bagus ya untuk Anda nanti pergunakan juga dalam belajar. Anda buat tabel, lalu habis itu buat tabel untuk membantu Anda dalam mencari bacaan itu bagaimana ceritanya, peristiwanya bagaimana. Sebetulnya kalau kayak gini tuh sama halnya kayak kita meringkas ya. Kita meringkas, tapi ringkasannya kita buat dalam bentuk tabel. Ada juga kan yang kayak tugas yang saya kasih membuat kayak peta konsep, itu juga sebetulnya satu metode juga untuk memahami sebuah bacaan. Oke, sampai sini yang lain ada pertanyaan nggak? Maksudnya tugas satu, oh yang kemarin itu saya kasih itu ya? Yang enggak, itu latihan dong, bukan? Latihan. Ya, kalau Anda pengen saya lihat ya Anda bawa aja, nanti saya lihat. Yang paragraf yang mana ya? Halaman berapa coba? Halaman berapa? Halaman 3.21. Oh itu, ya itu kan tinggal tulis 1, 2, 3-nya itu kan. Halaman 3.21. Nggak perlu lah. Itu kan soal nomor 1, it in paragraph 1 refers to apa gitu kan. Nah, jika refers to nomor 1 dan 2 itu betul ya. Jadi it itu mengacu pada nomor 1 dan 2, berarti nanti Anda jawabannya A gitu loh. Kalau misalnya it itu mengacu pada 1 dan 3, berarti Anda pilihnya apa? Yang B ya kan. Itu ada keterangan atasnya itu loh. Choose A if 1 and 2 are right. Jadi pilihlah jawaban A kalau nomor 1 dan 2 itu betul. Jadi A, nanti Anda tulisnya A. Nomor 1 jawabannya A itu loh. Nomor 2 misalnya jawabannya B dan seterusnya. Karena ada satu soal 1 misal ada 2 kemungkinan jawaban gitu loh.
Nah terus apa kok Anda minta ditulis tuh maksudnya apa? Loh kalau ini nggak perlu dirangkum kayak ini nggak usah dibuat rangkuman mbak, ini nggak, maksudnya nggak, bukan ini yang maksud saya. Yang maksud saya itu cuman yang itu loh, yang hiponim, antonim itu aja. Kalau ini nggak perlu dibuat kayak gitu, pasti nggak, pasti nggak. Yang kemarin loh yang apa, antonim sinonim aja. Kalau itu kan pasti soalnya kayak gitu, tapi kalau reference kan nggak mungkin soalnya itu gitu loh. Iya, iya yang sinonim itu loh. Nanti jadi Anda buat misalnya big itu misalnya sama dengan huge dan seterusnya. Jadi nggak semuanya gitu loh. Mhm. Boleh ditulis, ditulis boleh artinya Mbak. Kalau kalau oh ya ya enggak, itu enggak. Betul. Enggak, jangan. Dan saya nggak mungkin kasih, nggak mungkin kasih Anda tugas seperti itu. Buat apa itu kan? Oke. Tapi kalau Anda mau punya banyak waktu dan mau meskipun ya karena kalau kayak sensitizing Anda mau buat seperti apa ya kan, latihannya nggak mungkin kan, susah kan. Modul 2 itu temanya tentang apa sih? Itu kan bisa, itu masih bisa kan kita buat ringkasan dari situ. Masih bisa itu. Kalau mulai itu ya perlu kan, bisa ya, bisa itu dipelajari kan, bisa. Kemarin itu saya pernah coba lihat soal, tapi kok bukan komunikasi ya, tapi soalnya hampir mirip komunikasi. Oke, lainnya ada lagi yang mau dibahas nggak? Kalau nggak ada, kelasnya boleh kita akhiri. Besok hari Minggu ada TTM, usahakan bisa datang semua ya. Kemarin TTM pertama yang nggak bisa datang siapa ya? Mbak Hartati ya. Nah, semoga besok TTM yang kedua bisa apa, datang semua ya kan. Bisa selfie-selfian ya, Wilfie ya, Wilfie betul ya kalau bareng-bareng. Oh, Mas Sukamto nggak bisa datang. Apa? Iya, tuh tahun terakhir. Iya, tuh tahun terakhir hari ini. Lo kan memang 6 kali kan, 6 kali online kan. Apa? Oh iya, tapi nanti kita ada TTM kan, tanggal tanggal hari Minggu ini kan. Nah, rencana ini saya mau TTM kedua, saya mau isi apa ya? Coba nanti saya cari soal deh. Jadi nanti Anda bisa kerjakan soalnya itu. Saya itu ada soal UAS tahun lalu, bahasa Inggris. Tapi itu buat itu apa? Sastra, bukan buat komunikasi. Tapi saya cek soalnya kok ya hampir sama gitu loh. Materinya kok hampir sama gitu. Nah, apa apa ini gitu loh. Iya sama ini, disuruh cari sinonim ya kan. Lalu ini hampir sama materinya.
Oke, nanti untuk TTM yang kedua nanti saya coba carikan soal ya untuk Anda latihan. Kayaknya ini sama ini. Bisa nih untuk Anda latihan. Yakin Anda speaking English? Gaya nanti mumet Anda. Orang pakai bahasa Indonesia Anda aja masih apalagi pakai Inggris. Oh, itu anak Hong Kong itu kan gaya-gaya gitu kan. Jadi saya setiap kelas itu saya minta respon feedback dari anak-anak kan. Bilang, "Sir, pakai Inggris gini 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 gini." Besoknya datang lagi TTM kan saya kan. Saya pakai full English. Melongo semua. Terus saya tanya, "Lah kalian itu paham atau enggak gitu ya?" "Enggak paham, Mister." Kayak gitu minta suruh ngomong pakai bahasa Inggris semua gitu. Padahal saya sudah tahu gitu loh. Anak-anak itu kadang mintanya yang mulu-mulu, ternyata sudah dituruti nggak ngerti ya kan. Ya daripada saya capek ya kan, sudah capek Anda nggak ngerti, gitu. Gimana itu kan. Tapi untuk Anda ya komunikasi, usahakan Anda juga menguasai Inggris ya. Jadi karena memang mau nggak mau Inggris itu kan penting ya, bahasa komunikasi bahasa internasional. Jadi kalau Anda anak komunikasi, usahakan juga menguasai Inggris itu loh. Kalau untuk di Taiwan mungkin agak susah ya practice English ya, karena kan mayoritas orang Taiwan kan jarang yang menggunakan bahasa Inggris ya kan, nggak kayak di Hong Kong. Kalau di Hong Kong, Malaysia, Singapura kan mereka pakai Inggris kan komunikasinya juga. Nah kalau di Taiwan mungkin agak susah practice English kan. Ya usahakan lah, do your best lah. Ya udah gitu aja, mungkin kelas kita akhiri. Nanti sampai ketemu besok hari Minggu. Nanti saya usahakan cari soal latihan ya untuk Anda persiapan menghadapi UNAS. Kok UNAS? Menghadapi UAS. UASnya kapan sih? Oke. Minggu pertama berarti ya, minggu pertama bulan Mei. Oke deh, gitu aja. Saya akhiri ya kelas malam hari ini. Terima kasih. Oh ya, saya minta maaf kalau selama kelas online ada hal yang salah gitu ya, yang kurang menyenangkan. Mohon maaf. Oke, gitu. Terima kasih. Selamat malam. Yang mau istirahat, selamat istirahat. Yang masih mau bekerja, selamat beraktivitas. Good night. Bye-bye.